حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa hatana wa huwa alladzi yatufu bina wa yarhamuna wa huwa alladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Di mana kita berada saat di dunia ini? Bersama siapakah yang kita senangi di dunia ini? Berkumpul dengan siapakah ketika di dunia? Maka itu menentukan kehidupan akhirat nanti. Maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini, dan apapun yang ada di dunia ini yang kita senangi, maka akan berimbas di mana kita berada di akhirat nanti. Ayat ini penting untuk kita pahamkan bersama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat 63 dari surat Az-Zumar, surat nomor 39. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa itu bersama-sama, berkelompok-kelompok untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyampaikan kalimat yang menguraikan, tafsiran yang menguraikan dari ayat tersebut. Kalau kita bacakan di tafsir beliau, yang dimaksud adalah jama'atan ba'da jama'atin, kelompok demi kelompok. Artinya kita tidak sendiri berangkat menuju keridhaannya untuk menikmati indah surganya. Tidak sendiri. Semua digiring sesuai dengan tingkat keimanan ketakwaan mereka. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah menjadi yang paling dekat, yang paling pertama. Kalau di dalam hadis disebutkan orang-orang yang ada di kelompok pertama itu adalah minan nabiyyin, minal mursalin, dan di sana juga ada ahlul Quran yang mengamalkan isi-isi Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang bersaudara, yang diikat dengan agama atas nama Islam, ia bersaudara walaupun tidak saudara kandung,
Saking baiknya menjadi saudara itu sehingga mereka mendapati cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikelompokkan jadi satu barisan. Lalu Ibnu Katsir menyampaikan lagi summal abrar. Kemudian orang yang baik-baik dikumpulkan bersama orang yang baik-baik. Bahasanya begini, seandainya amalan kita itu untuk Al-Quran, kita hanya Fatihah saja yang kita hafal. Fatihah saja yang kita hafal. Maka dikumpulkan dengan yang hafal Fatihah saja. Yang hafal 1 juz dikumpulkan dengan yang hafal 1 juz. Yang hafal 30 juz dikumpulkan dengan yang hafal 30 juz. Begitulah sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam sebuah hadis. Kitab itu, hadis ini dicatat, saya baca di Sofahat fi Ulumil Qiraat yang disusun oleh Syekh As-Sinadi. Di situ ada hadis berbunyi gini, wa anna manzilatukum fil jannah akhiru qiraatil Quran. Dan kedudukanmu di surga ditentukan oleh seberapa banyak kalian menghafal Al-Quran dan mengamalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu jika disambung dengan ayat ini, maka sesungguhnya kedudukan kita ditentukan, surganya itu ada level-level surga. Level-level surga itu disesuaikan dengan banyaknya tingkatan surga, itu disesuaikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang ada. Lalu orang yang menghafal sekian surat, maka ia akan menempati seberapa banyak ayat yang dihafalkan, disitulah dia akan menempatinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya beliau sampaikan tsummal ladzina yalunahum, kemudian kelompok berikutnya dan kelompok berikutnya dari antara mereka umat yang beriman. Kullu ta'ifatin ma'aman yunasibuhum, setiap kelompok sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Al-anbiya'u ma'al anbiya'i, para nabi bersama para nabi. Dan ini kita sering mendengarkan ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di antara 4 ini, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di mana kita berada? Bersama siapa? Perkumpulan kita di dunia. Bahasa guyonannya teman-teman kalau bahas ini, Ustadz, kalau biasa ngumpul di warung kopi, berarti besok di akhirat itu ya kumpul dengan teman-teman yang biasa di warung kopi. Mungkin juga, bisa jadi. Kalau ternyata di warung kopi itu obrolannya kebaikan-kebaikan, bisa jadi Allah kumpulkan. Sebagaimana terbiasa dia kumpul di mana? Tentu kalau ahlul Quran berkumpul dengan ahlul Quran, senang memakmurkan masjid, berkumpul dengan orang yang senang memakmurkan masjid, dan seterusnya. Lalu as-siddiqun ma'a ashkalihim, as-siddiqun yang disebut di sini adalah ucapan dan perbuatan itu benar. Mereka bersama orang-orang yang setara dengan dia untuk menuju perjalanan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu wasyuhada'u ma'a ar-rarihim, dan para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, itu mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang senang dengan perjuangan, senang dengan bantu-membantu, senang dengan tolong-menolong, mereka akan dikumpulkan juga dengan orang yang tolong-menolong, dan mereka akan berkenalan di sana. Berkenalan
di akhirat sana, siapa namamu, berapa tinggal di dunia, berapa hari di dunia, dan seterusnya. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yata'arafuna bainahum, mereka saling berkenalan. Illa bistum illa yauma, ada yang mengatakan saya sehari, ada yang mengatakan illa asyiyatan au duhaha, saya hidup cuma setengah hari di pagi hari atau di sore hari. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu Imam Ibnu Katsir menyampaikan lagi, wal ulama'u ma'a aqranihim, para ulama dan para pengikutnya yang menyenangi ulama, yang senang kepada pengajian, yang senang dengan thalabul ilmi. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan seperti ini, mungkin nanti akan hilang, lupa dengan materinya. Jangankan nanti, mungkin saja apa yang sampaikan di awal tadi panjenengan sudah lupa. Tapi itu apa penting? Tidak penting. Yang terpenting adalah hadirnya diri untuk mencari ilmu. Itu yang penting. Mendapatkannya urusan Allah. Bukan karena ustadznya itu menyampaikannya itu dengan luar biasa, bukan. Bukan menyampaikan dengan telaahan yang biasa-biasa saja, bukan. Hadirnya kita untuk mencari ilmu itu penting. Mendapatkannya itu tidak penting, karena itu urusan Allah. Ketika kita membutuhkan uraian, penjelasan, pengingat dengan apa yang kita dapat kapan lalu dan sebagainya. Lalu ketika kita membutuhkan itu, ingat kembali. Nah, itu karunia Allah. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sholat, bagaimana cara sholat itu khusyuk dan lain sebagainya, itu ikhtiar wajib. Tapi apakah kita bisa khusyuk? Tidak ada yang bisa khusyuk. Saya jamin tidak ada yang bisa khusyuk. Kok gitu Ustaz? Sekelas sahabat itu cerita, tidak bisa khusyuk. Sekelas sahabat. Lalu bagaimana kita? Apakah ya pokoknya sholat? Enggak, tetap kita harus mencari ilmu bagaimana bisa khusyuk, mencari literatur bagaimana sholat itu bisa nyaman, enak, tenang dan seterusnya. Karena khusyuk itu adalah karunia Allah. Di dalam Al-Quran disebut lakabiratun illa wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Lakabirah berat. Lakabiro itu benar-benar berat. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Di antara kita ini ada yang sudah menjamin diri ini bahwa saya sholat itu khusyuk 100% mulai awal takbir sampai akhir salam. Mboten sakit, mesti ada sepilan-sepilan sedikit di tengah-tengah itu memikirkan apa dan seterusnya. Tetapi sekali lagi khusyuk itu karunia Allah. Nah, ketika orang itu sudah diberi khusyuk oleh Allah, maka sesungguhnya ia berada dalam kasih sayang Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah, khasnya yang diperoleh orang yang khusyuk, orang yang dicintai Allah, itu tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut. Dua hal ini panjenengan ingat-ingat. Apakah saya ini di kehidupan ini masih ada rasa takut? Kalau masih ada rasa takut, berarti belum masuk mendapatkan kasih sayang Allah atau kecintaannya Allah. Kalau masih ada rasa khawatir, ya sedih, ya, berarti kita belum masuk di zona aulia Allah. Kalau kita sudah masuk zona aulia Allah, maka kita akan mendapatkan kedamaian yang itu dua itu. Perkara dunia panjenengan kita semuanya sudah tahu bahwa sudah selesai. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang baik adalah nikmat hidup. Diberi kesempatan hidup itu loh, kenikmatan. Yang kedua adalah nikmat di fasilitas hidup. Diberi fasilitas hidup.
Itu nikmat yang di atasnya. Lalu yang di atasnya lagi, nikmat berikutnya adalah nikmat diberi Allah iman. Lalu nikmat berikutnya adalah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, beramal. Ada orang yang bisa beramal, tidak bisa beriman. Ada orang yang beriman, tidak bisa beramal. Kedua-duanya ini adalah pilihan yang dipilihkan oleh Allah. Para jamaah, mudah-mudahan diri kita ini adalah yang beriman dan yang beramal itu. Insya Allah demikian. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan, wal ulama'u ma'a aqranihim wa kullu sinfin ma'a sinfin. Dan setiap grade tingkatan bersama-sama dengan tingkatan yang ia ketika di dunia itu dapatkan. Di dunia inilah kita memilih teman siapa yang akan kita jadikan teman setia kita sampai akhirat. Maka ternyata benar, ya, ada sebuah syair yang sering kita dengar, wong kang soleh kumpulono, itu benar. Benar, dan itu adalah sebuah syair yang barangkali terinspirasi dari ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat 61-nya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir, seseorang yang berteman dengan orang kafir di dunia ini, bahkan senang, melebihi senangnya ia kepada orang-orang mukmin, pun juga demikian akan dikiring bersama orang-orang kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, di awal tadi saya sampaikan ayat 28 dari surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Para jamaah, nasihat yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Al-Qur'an inilah pedoman untuk perjalanan berikutnya. Kita terjemahkan sedikit-sedikit ayatnya. Wasbir, dan bersabarlah. Nafsaka, dirimu. Ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersama orang-orang yang mengajak kepada Tuhan mereka. Yang berzikir. Yang hanyut kepada kecintaan kepada Allah. Yang berzikir tiap pagi maupun petang, siang maupun malam. Dan janganlah engkau mengalihkan perhatian itu kepada orang yang senang dengan dunia, karena nanti akan ketipu. Allah tidak menghalangi dunia untuk dicari, karena itu ikhtiar manusia dan itu ibadahnya. Tetapi jangan lupa segala aktivitas dunia yang kita cari sebenarnya untuk menunggu 5 waktu. Sibuknya apapun, ketika sudah 5 waktu datang, maka 5 waktu yang didahulukan. Jika itu kita lakukan, maka kita akan digabungkan, digolongkan kepada orang yang menjaga 5 waktu. Dan bukankah sering kita juga dengar hadis Rasulullah, jika 5 waktu dijaga, yang pertama yurfa'u anhu dhaikul aisy, akan diangkat semua persoalan hidup yang rumit di dunia ini menjadi mudah. Wa adzabul qabri, dibebaskan dari adab kubur. Yu'ti kita bau biyamini, membawa catatan amalnya nanti, menerima catatan amal nanti dengan tangan kanan. Yuhasabu hisaba yasira, dihisab dengan mudah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. 5 hal memasuki surga tanpa dihisab. Jika mampu menjaga 5 ini. Hadis yang viral, hadis yang sering kita dengar. Maka temuilah mereka orang-orang yang baik
Temuilah mereka orang-orang yang salih, yang selalu jika berkumpul itu ngobrolnya itu mesti ngobrol kebaikan. Bagaimana besok ini acara kita? Bagaimana hafalan kita sudah berapa? Bagaimana kita besok ngaji thalabul ilmi di mana? Itu saja. Sering kita mendengar ketika ketemu yang lama tidak ketemu, itu obrolannya kan beda. Berapa anakmu, berapa cucumu, ya boleh sih, boleh saja. Tetapi ada hal yang penting untuk kita watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Itu penting sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yuriduna wajhahu. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah, orang-orang yang mencari karunia Allah, orang yang mencari wajhullah, liwajhillah. Itulah yang kita harapkan menjadi teman sejati fid dunya wal akhirah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan hanyut kepada orang yang dunianya sukses, akhirnya kurang. Banyak ayat yang kita itu perhatikan ya. Di antaranya surat Al-Baqarah itu wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fil qalbi wa huwa alatul khisam. Dan ada orang yang di antara manusia itu dalam bicara dunia itu menarik, bagus, membuat orang semuanya itu hanyut dengan pembicaraan dunianya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Sedangkan Allah tahu pembicaraan dunia itu adalah trik-trik nafsunya untuk meraih sebanyak-banyaknya dunia. Dan sekali lagi porsi hati kita ini para jemaah, porsi hati kita ini kalau dipenuhi dunia, lalu akhiratnya ditaruh di mana? Dan satu-satunya ada di hati ini, satu-satunya. Kita punya hati itu loh satu-satunya. Lalu ketika sudah diisi dengan kebutuhan-kebutuhan dunia nafsu, maka di mana iman akan tinggal? Disitulah tergesernya iman. Akhirnya kecintaan kepada Allah hilang. Padahal sering kita dengar juga 3 perkara yang menjadikan orang itu nikmatnya iman itu datang. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang menjadikan iman itu indah terasa. Pertanyaannya kita semuanya, panjenengan saya, apakah sudah menikmati indahnya itu? Yang pertama adalah ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dicintai dan Rasulnya dicintai melebihi yang lain. Apakah kepada istri, Pak? Iya. Kepada suami? Iya. Anak-anak? Betul. Bahkan dunia seisinya ini tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana cinta Allah kepada Rasulnya bisa dapat? Kalau kepingin cinta Allah dan Rasulnya, pahamilah ilmu tauhid, pahamilah ilmu akidah, yang itu untuk mengisi hati agar kuat keimanan kita. Bagaimana cinta Rasul agar cinta? Pahamilah sejarahnya, mulai awal sampai akhir Rasulullah, bagaimana berbicaranya, bagaimana duduknya, bagaimana kesantunannya kepada sesama. Luar biasa. Jika itu kita bisa telaah, ya, maka sesungguhnya tumbuhlah rasa cinta karena mengenali dengan baik. Sehingga ketika ada orang menyatakan Allahu Akbar, kata-kata Allahu Akbar itu tidak bias. Ada rasa bahwa betapa kecilnya kita ini tidak ada apa-apanya, sedangkan Allah yang Maha Kuasa itu menguasai segalanya. Dan kita dalam pengawasan pantauan CCTV Allah. Tidak ada satupun yang tersilap dari sisi Allah, tidak ada. Bahkan yang ada di dalam dada belum keluar dari kalimat, belum keluar jadi amal perbuatan. Karena itu yang sering saya sampaikan di mana-mana ya, ahwal hati yang sering bicara-bicara itu hendaknya berbicara baik. Hati kita itu Pak, kan sering bicara sendiri. Sering bicara, enggak, belum keluar.
itu bicara saya mau kemana ya, saya mau ke Al-Falah apa kemana, subuhan di mana, ngaji di mana, itu kan bicara. Kalau hati itu sudah bicara, maka ia akan jadi amal. Maka ada ahwal, ada akmal. Lalu bagaimana kita bisa mengkondisikan hati itu bisa berbicara dengan baik agar amal jadi baik? Maka zikirlah. Karena bahasa hati itu nanti akan dikawal oleh zikir-zikir kita kepada Allah. Nyambung ya ini ya? Nyambung apa ngantuk? Saya ulangi lagi, karena ini penting. Bahasa ahwal kita adalah bahasa bicaranya hati. Kalau hati tidak bicara, kita nggak akan kemana-mana. Paling ya duduk di rumah saja, duduk di rumah. Nggak akan kemana-mana. Kalau kita tidak ada bicaranya hati. Tapi kalau hati ini berbicara, maka ia akan jadi akmal. Agar amal itu baik, maka hati ini harus dipasang hati yang baik, yang hati itu diisi dengan zikir. Nah, zikir itu yang nanti akan mengawal perjalanan amal kita. Satu peristiwa bisa bermacam-macam orang menanggapi. Ada yang begini, ada yang begitu dan lain sebagainya. Sudah subuh, adzan subuh, itu berbagai macam orang. Tak subuhan di rumah, tak ke masjid saja, di Al-Falah saja ada tolabul ilmi, saya tak masjid sebelah saja. Itu semuanya berawal dari bicaranya hati ini. Nah, bicaranya hati itulah yang menentukan akan berbuat apa aku nanti, akan melakukan apa itu dari sini. Nah, ketahuilah hati yang sudah bicara-bicara itu direkam oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Karena itu niatan-niatan bicara-bicaranya hati harus baik. Jangan sampai memandang orang lalu bicaranya itu negatif, tidak baik. Semua akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Dan ayat itu sudah kita hafal. Karena itu memandang orang lalu menilai positif baik, di situ berarti ahwal kita, hati kita telah dihantarkan oleh zikir, sehingga diarahkan oleh zikir itu atas kehendak Allah, berprasangka yang baik. Berawal dari prasangka yang baik, kita itu terbebas. Baik bebas dari sekat penyakit di badan, maupun bebas dalam perjalanan di dunia ini. Semua orang karena dianggap baik, semua orang dianggap baik. Walaupun sebenarnya itu tidak mudah untuk dipraktekkan. Maka bersama orang-orang yang baik kelak di akhirat nanti, jika mulai perasaan dan ahwal dan amal kita selalu dalam keadaan baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang hatinya aku lupakan dengan mengingatku. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jika itu terjadi, maka sebenarnya orang tersebut melampaui batas. Bukankah Allah berikan fasilitas kita semuanya? Fasilitas hidup, kesehatan, kesempatan, sudah ada semua kan? Sebenarnya bersyukur kita kepada Allah dan mengikuti apa yang dititahkan oleh Allah, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang dibawa. Itu yang menjadi hanyut kita, keinginan kita. Jika itu sudah ada pada diri kita, maka bahagialah kehidupan itu, sejahteralah hatinya, tenanglah jiwanya. Ketika sudah tenang jiwanya, ucapannya itu juga enak, didengar juga enak. Kepada istri, kepada anak, ucapannya itu enak. Kenapa? Ahwalnya tadi dikawal oleh zikirnya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, 13 ayat 28. Tentu saja hal itu penting. Kita sudah lama beragama Islam, kita sudah lama beriman. Lalu mestinya sudah kita dapatkan kedamaian itu, ketenangan itu.
karena kita sudah berada dalam keimanan dan sudah beramal dalam Islam. Sudah, maka jangan capek-capek untuk menghilangkan keinginan kita, keabadian kita di sisi Allah. Capek-capek dalam mengurus dunia, yang itu belum tentu menenangkan dan membahagiakan. Loh Ustadz kok ini ya, pesimis dengan dunia? Mboten, dunia itu akan datang saatnya. Kita biasa-biasa sekali lagi untuk mencarinya. Biasa-biasa saja, pokoknya dicari. Setelah mencari, maka 5 waktu kita lakukan. Dan seterusnya, bekerja untuk menunggu 5 waktu. Jika itu sudah bisa kita lakukan, dan sudah dalam kondisi biasa berkumpul dengan orang baik, maka sesungguhnya itu kemenangan dalam pertandingan di dunia. Menang. Dan letihnya kita, lelahnya kita, yang pada posisi lelah itu lillah, posisi capek itu hanya karena Allah. Maka saat kita berjumpa dengan Allah, Allah bangga senang dengan hadirnya kita, dan kita pun juga tersenyum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini menambah semangat dan menghangatkan diri kita untuk terus berjalan menuju Shiratal Mustaqim yang telah ditetapkan Allah bersama istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan insya Allah akan dikumpulkan dengan keluarga kita kembali saat berada di akhirat nanti. Dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang salih di akhirat nanti. Dan tentu berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, itu yang bisa kita sampaikan di ngaji pagi ini. Janganlah berhenti untuk ngaji. Sekali lagi sebagai penutup, berhenti ngaji, berhenti asupan rohani. Jika berhenti asupan rohani, maka berhentilah semangat ibadah. Kalau semangat ibadah berhenti, maka yang masuk adalah syaitan, nafsu, keduniawian, sehingga lupa akan akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.